Saudara mahasiswa, selamat datang kembali di video pembelajaran sosiologi korupsi yang secara khusus membahas tentang teori-teori sosiologi untuk memahami fenomena korupsi. Di modul 5 ini, kita mulai dengan memahami teori sosiologi yang berperspektif makro yang terdiri dari teori struktural fungsional dan teori konflik. Disebut sebagai teori makro karena kajian dan analisisnya berspektrum luas, yaitu meliputi masyarakat sebagai suatu sistem sosial dengan berbagai subsistemnya untuk membentuk suatu tatanan serta struktur sosial. Saudara mahasiswa, dalam video pembelajaran ini, materi yang kita bahas adalah tentang teori struktural fungsional dari Kingsley Davis dan Wilbert Moore, serta Talcott Parsons. Marilah kita mulai dari pemikiran Davis dan Moore. Menurut mereka, struktur masyarakat itu berbentuk sistem stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu sendiri tidak hanya berarti menempatkan individu dalam suatu sistem, namun juga menempatkannya ke dalam sistem posisi. Ini artinya bahwa posisi-posisi tertentu membawa serta perbedaan derajat atau gengsi yang tersendiri bagi diri seseorang. Permasalahan yang harus dipecahkan oleh suatu struktur sosial menurut Davis dan Moore meliputi dua hal. Pertama, masalah penempatan, yaitu menempatkan individu ke tempat yang dianggap tepat. Yang kedua, memotivasi atau memacu anggota masyarakat agar dapat menjalankan peran-peran dan posisi sosial secara kompeten. Saudara mahasiswa, konsekuensi dari model stratifikasi sosial semacam itu menyiratkan beberapa masalah. Pertama, beberapa posisi dianggap lebih menyenangkan untuk ditempati ketimbang posisi-posisi lain. Hal itu mungkin disebabkan karena lebih menghasilkan keuntungan. Kedua, beberapa posisi lebih penting demi mempertahankan kehidupan masyarakat daripada posisi-posisi lainnya. Yang ketiga, perbedaan posisi sosial mensyaratkan adanya kemampuan dan bakat yang berlainan. Saudara mahasiswa, lalu bagaimana relevansi pemikiran Davis dan Moore dalam memahami terjadinya korupsi di masyarakat? Secara teoritis, stratifikasi sosial menempatkan seseorang dalam sistem posisi, di mana posisi-posisi tertentu sejalan dengan strata sosial atau pelapisan sosial yang ada di masyarakat, dan hal itu membawa serta perbedaan derajat prestis bagi diri seseorang. Jika keinginan untuk mendapatkan posisi yang tepat pada strata sosial atau lapisan atas tertentu menjadi tujuan utama dalam hidup seseorang, maka tak heran jika korupsi bukan lagi dianggap sebagai tindakan menyimpang, tetapi justru dianggap sebagai daya tarik yang besar oleh pelakunya. Studi yang dilakukan oleh Yuwanto pada tahun 2015 menunjukkan bahwa koruptor melakukan tindakan korupsi didorong oleh seperangkat nilai dasar yang diyakini menjadi pedoman hidup, yaitu pemujaan ekstra terhadap kenyamanan dan kesenangan yang bisa diraih di posisi atau strata sosial tertentu yang salah satunya didapat melalui korupsi. Saudara mahasiswa, teori struktural fungsional lainnya yang kita pelajari berasal dari pemikiran Talcott Parsons yang dikenal dengan skema agil, singkatan dari kata adaptation, goal attainment, integration, dan latensi. Saudara mahasiswa, marilah kita membahas relevansi pemikiran Talcott Parsons dalam memahami fenomena korupsi. Jika menggunakan sebuah kantor pemerintah sebagai unit analisis, maka skema agil bisa terlihat dalam hubungannya dengan melembaganya perilaku korupsi dalam tindakan sosial para aktor. Suatu tindakan korupsi yang sistematis dapat terbentuk di kantor pemerintahan itu dengan melibatkan seluruh perangkat birokrasinya. Ketika sebuah sistem telah mengadaptasi perilaku korup, maka yang menjadi tujuan utama bekerja bagi sebagian pegawai bukan karena semangat pengabdian yang mendasari etos kerjanya, tetapi lebih karena terbukanya peluang mencari uang ceperan atau penghasilan sampingan dari otoritas yang dimiliki selaku pegawai. Integrasi antara bagian dalam kantor dapat memperoleh keuntungan dari cara-cara yang tidak halal, dengan cara misalnya menjelang hari raya dan menjelang tahun baru,
para aparat birokrasi menghimpun dana taktis yang dimanipulasi dari biaya-biaya dinas luar ataupun dengan mengerupsi dana-dana non-budgeter yang sering tidak jelas sistem auditnya. Ketika motivasi aktor-aktor yang terlibat di dalamnya adalah untuk mendapatkan keuntungan lebih dari cara-cara yang tidak sah, maka praktik-praktik korupsi yang dilakukan di dalam kantor dapat ditutupi dengan pembenaran-pembenaran tertentu yang oleh Parsons disebut sebagai latensi atau pemeliharaan pola. Dalam konteks ini, kita bisa mengatakan bahwa budaya korupsi atau bisa disebut juga latensi dipelihara sedemikian rupa di kantor itu dan menjadi sebuah kesepakatan diam-diam yang diterima sebagai rahasia umum. Saudara mahasiswa, kini kita semakin paham mengapa korupsi dapat terjadi dan dilakukan oleh individu-individu yang memiliki posisi atau kedudukan tinggi di suatu institusi. Kita pun juga semakin mengerti mengapa korupsi dapat dilakukan secara berjemaah di suatu lembaga pemerintahan. Dengan menggunakan teori stratifikasi sosial Davis dan Moore serta teori sistem dan tindakan sosial dari Parsons, maka Anda dapat menganalisis hal-hal tersebut dengan lebih baik. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.